حتى نستطيع وأن نجتمع في هذا المكان المبارك. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul aliyyul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam li nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak pengurus masjid, seperangkat kepengurusan beserta jajaran lainnya. Kemudian para tuan guru, para alim ulama, para nenek mama, para tokoh masyarakat yang ditinggikan sarantiang, yang didahulukan selangkah. Kemudian Bunda Kanduang, Limpah Peh Rumah Gadang, hadirin wal hadirat jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Gimana kabarnya malam hari ini, Ibu? Pak sehat-sehat sepak ya, Bu. Agak lama suasana bentuk enak. Tambah lo pentausiah hari kini kok kurang lo fit badannya. Tapi mudah-mudahan insyaallah amanah yang diemban, insyaallah kita mohon kepada Allah selalu diberikan kekuatan. Begitu juga dengan Ananda sendiri, begitu juga dengan ibu dan bapak semua. Selaku pengisi malam-malam Ramadan, selaku pengisi di penghujung Syahrul Siyam, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, semangat selalu sampai Ramadan nanti meninggalkan kita. Amin. Amin ya Bunda. Amin. Jangan sampai nampak berkecil hati kita di sini. Walaupun kita semakin lama semakin susut jamaahnya. Ini memang lama dah itu tiap Ramadan kan. Ketika Ramadan pertama masuk nak tenggang panuh masjid dah. Sampai je tonggak-tonggak pun hilang tak sekian banyak orang. Nah, kini jendela banyak nampak dah. Nah, itulah kita salah mengartikan, salah mentafsirkan bagaimana seharusnya. Kamu jujur aja ibu jawab, Pak, mau kalau ndak ada mana nak kemari gini, kan terengah suara mu Pak. Tiap malam mesti beko alun siang nilai. Tapi bukan karena itu kewajiban saja, tidak. Saking bernilainya di sisi Allah seharusnya, mari makanya kita isi Ramadan itu penuh dengan semangat. Siap ya Bu ya? Insyaallah siap. Yang pang perlu sampai Ramadan di penghujung sebanyak kuasa, kalau alhamdulillah insyaallah kau penghuni surga besok. Oh mak, literan ngam ngecek dah mak. Kalau nama aminan tadi bukan kan naik mak kau. Makanya Allah di awal ayat itu dipanggil kita orang beriman. Kok masuk tema dia. Iman di situ itu tuh ada pertimbangan.
betul-betul dengan akal fikiran bersih dan sehat, seterusnya dengan penuh pertimbangan, wahtisaban. Ana nyisapnya risiko, ana yang pertimbangkan risiko ya goda-godaan seperti ini. Pertama Ramadan masuk semangatnya sebantu 45, tapi semakin Ramadan dimasukinya semakin menghujung, semakin menghilang. Atau pertimbangan di situ tuh. Ujian yang datang kepada kita. Ujian segetek balik ke tiba tenda. Sakit segetek lagi tiba benda. Tu ujian tu kita tu. Ambo nak maja ibu je bapak, tentu ibu je bapak lebih dulu merasakan hal itu. Cuman kenapa Ananda sebut hari ini untuk mengulang-ulang balik, biar lebih mental betul-betul orang yang beriman. Kuat wak dengan godaan-godaan tadi itu. Hadirin yang dirahmati Allah, mau kalau anakmu tu nak mau kecen godaan itu memang hiasan untuk kita. Biarin saja. Jangan sampai diberang lo nyo. Musuhku dan anak serba itu dengan itu tuh bersemangat wak gitu. Yang penting telinga bunda ke sini. Dengarinnya. Diamanahkan oleh pengurus, malam kini kita ada tema Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kalau dibaca dari segi silah dan sejarah kaum muslimin, bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, nan malam Lailatul Qadar tu banakan nak doh tahu gang surang lah. Nan malam Lailatul Qadar tu banalan nak doh nan tahu pak. Malah dalam tafsir Arba'in disampaikan hal ini, sengaja Allah rahasiakan. Sengaja Allah rahasiakan waktunya, cuma tanda diberikan oleh baginda Nabi. Tanda-tandanya kecil Nabi datangnya tuh pas di malam-malam ganjil, kita masuk malam kini gua. Kalau mau perhatiin dari tadi gua nak masuk malamnya kau tanda gua. Masih ada yang ganjil ke belakang 25, 23, 25, 27, 29. Kita saksikan yang 4 hari itu besok. Lantas apa keistimewaan kemudian sejarah Lailatul Qadar kok pun? Apalah kita ulang balik ya. Jadi di zaman dahulu, kenapa muncul peristiwa Lailatul Qadar ini? Suatu ketika baginda Rasulullah SAW duduk termenung. Dalam termenung itu persis kayak gini ya. Mata bunda, bapak kesini ke depan melihat sang penceramah. Tahu mau senyum. Mas asik ngecek mau senyum. Tuh galak, tuh senyum. Penasaran kan? Salah seorang setara sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" Dicaritokalah di Nabi apa yang membuatnya tersenyum di dalam ketika bermenung ketika itu. Allah memperlihatkan kepadaku ketika dimasuknya kepada surga nanti, para anbiya, nabi-nabi terdahulu masuk dengan para pengikutnya masuk ke dalam surganya Allah. Nabi masuk beserta para pengikutnya. Tapi ada satu nabi. Nah, ini dia. Ada satu nabi masuk ke dalam surganya Allah tanpa ada pengikut. Tambah penasaranlah para sahabat ini. Apa sebabnya baginda Rasul? Ini adalah seorang nabi walaupun tidak termasuk dalam yang bilangan 25. Beliau bernama Sam'un Al-Ghazi. Perjuangannya, ibadahnya, ketaatannya, kedekatannya kepada Allah, Masya Allah, begitu dekatnya Pak. Jadi singkat cerita, Sam'un Al-Ghazi ini hidup di zaman rajanya Bani Israel. Di zaman Israel itu para orang-orang kafir sangat-sangat keterlaluan murtadnya.
Sam'un Al-Ghazi inilah salah satu hamba yang beriman kepada Allah, diberikan kekuatan oleh Allah berupa pedang, dan pedang itu pun ketika Nabi itu haus dia menghasilkan air langsung ketika itu. Singkat cerita, beliau berjuang siang malam selama 1000 bulan. Malamnya dia beribadah kepada Allah, siangnya ia berpuasa dan beristihad. Ali kata lo doa 1000 bulan Allah. Mendengarkan hal itulah Bapak kaum muslimin rahimakumullah, terharu para sahabat ketika Rasul menceritakan hal seperti ini. Bahkan sampai nangis. Yang dia tangiskan apa? Kekuatan yang dimiliki oleh hamba Allah yang bernama Sam'un Al-Ghazi ini. Ya Rasulullah, begitu hebat, begitu dahsyatnya kenikmatan, pahala, balasan yang diterima oleh Nabi itu ya Allah. Terus bagaimana dengan kami ini? Kami ini adalah hamba-Mu yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan. Jangankan 1000 bulan, untuk sehari sebanyak 6 payah dia melawan. Jangankan 1000 bulan, Ramadan pertama saya penuh deko kembujung kau makin hilang selai. Ketika Nabi merenung mendengarkan pertanyaan pernyataan sahabat tadi, ketika merenung, disitulah datang firman Allah. Datang firman Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Para malaikat turun di malam itu. Al-Quran diturunkan ketika itu. Malaikat mengurus kesibukan-kesibukan di atas dunia. Bahkan ditafsirkan saking banyaknya para malaikat turun di malam Lailatul Qadar yang dirahasiakan, dah sampailah malam itu disebut malam sesak. Kita bayangkan masjid dua ruangan. Saking banyak orang payah wak berdek mangok sesak. Saking banyaknya para malaikat turun. Turunnya untuk apa? Ada urusan masing-masing para malaikat tadi mencatat amal ibadah hamba Allah, umat Nabi yang masih mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab deh Nabi. Kejar. Buru malam Lailatul Qadar itu. Atau Nabi yang ngecek Bu dalam hadis riwayat terbaik itu. Nabi mengecek, makanya jangan pernah kita tinggalkan. Mulai malam kini sampai setaruhnya, jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar kekuatan saja, bukan sekadar kesehatan saja, iman kita diminta Allah kuat ndak? Supaya kita jangan meninggalkan yang namanya masjid kita, tempat ibadah. Apa? Itu sejarahnya. Jadi ibu dan bapak, hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Ketika seorang hamba pas menemui malam ke-20 Ramadan sampai terakhir, bukan berarti malam yang lainnya tidak ada fungsi, bukan. Ini malah bagian ulama mengatakan itqu minan nar, yang ke-20, 20 ke 30 ini adalah pembebasan dari api neraka. Setidaknya kita memperbanyak yang namanya qiyamul lail. Setelah qiyamul lail kita berbanyak-banyak kita qiraatul Quran. Mutakanai orang tuamu majan dari lupa tu. Kalau dapat selama bulan suci Ramadan itu ber 30 lah muat. Usahakanlah yang 30 juz kok kita selesaikan dalam 5 baleh. Selesai tak sekedar untuk membaca. Termasuk di situ peresapan dan pemahaman. 6 balik sampai ke 30 kita gunakan untuk hafalan. Makanya Bapak kaum muslimin rahimakumullah, mana tahu nanti pas ketika malam Lailatul Qadar yang dirahasiakan, kapankah itu terjadinya, hanya tanda yang kita dapatkan. Mana tahu nanti pas kita yang mendapatkan, ketika fahmun kita ini, mulut kita ini, mata kita ini sebagai pemberian dari Allah, titipan dari Allah, tangan kita ini, qadarat kita ini, kekuatan kita ini,
sedang dipergunakan untuk melantunkan ayat-ayat Allah. Subhanallah. Begitu indah, begitu nikmat kita bisa menjalankan sahur siam di penghujung-penghujung malamnya. Nah, Ibu dan Bapak, hadirin yang dirahmati Allah. Dari Ibnu Abbas, kenapa malam Lailatul Qadar itu tidak ada diketahui orang? Karena proses keturunan Al-Quran itu yang begitu dahsyatnya, Ibu dan Bapak. Saking dahsyatnya, tidak ada seorang pun dan bisa mengungkapkan berupa kata-kata. Malah ulama tafsir mengatakan diperlihatkanlah oleh Allah gambarnya. Lihat tuh, nanti silakan buka-buka Al-Qur'annya di rumah. Inna, begitu panjang di situ. Kalau dilarikan kepada hukum ilmu tajwid itu adalah mad jaiz muttasil. Mad jaiz munfasil di situ. Saking panjangnya, saking agungnya itu melambangkan proses turunnya Al-Qur'an dari Laful Mahfuz ke Baitul Izzah. Begitu dahsyatnya, nggak ada orang yang tahu. Bahkan itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Begitu Ibnu Abbas menyampaikan. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sebagai bahan untuk kita kembali. Sangat rugilah kiranya seorang hamba yang sudah mulai masuk di malam yang ke-21 sampai 30, tapi beliau malah meninggalkan masjid, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi rugi wak mak. Ngabo, Pak, kalau adoh yo di rumah nendake keluarga tetangga awak lai, daripada bamanuang di rumah, daripada nak do kegiatan di rumah, ajaklah balik ke masjid. Jangan cameh ibu jawab, Pak, lewat nan majak tu awak malah nendapek di situ. Awak mendapek pahala dari ajakan awak tadi itu. Itulah rancaknya kelebihan dari beragama Islam kita dengan hal ini. Sekali lagi, jangan kita sia-siakan selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita berubah hayataka qabla mautika. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf aku lu qala astaghfirukum fastabiqul khairat kulla yaum innamas shaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.